Selamat hari Minggu. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu memberi kita kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Sepanjang bulan Agustus ini kita sudah sama-sama belajar mengenai double blessing atau berkat ganda. Saya yakin kita sudah sama-sama belajar bagaimana Tuhan bekerja memberkati kita agar kita juga bisa memberkati sesama kita. Saat ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Saat ini kami mau masuk ke dalam ibadah, biarlah kami mempersiapkan hati, pikiran kami tertuju fokus hanya kepadamu untuk menyembah, memuji, dan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap pribadi yang ikut dalam ibadah ini ya Bapa, dan juga untuk Pastor Romi Matulesi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta setiap pelayan Tuhan yang turut ambil bagian, biarlah semuanya diberkati. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus, dan kami buka ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh. Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kembali sama-sama kita mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami orang-orang yang percaya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, kami menerima semua kemenangan, kami menerima setiap keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, serahkan hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu, dan kami mau mengikuti Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba
Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatakan dari dasar hati kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami lepaskan setiap ego kami, hak kami, untuk kami dapat mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Halo Jemaat Zion Church terkasih, saat ini kita sama-sama mau berdoa bagi pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyampaikan beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara kami ya Tuhan. Yaitu yang pertama, kami mau berdoa untuk saudara kami agar disembuhkan dari radang tenggorokan dan juga penyakit autoimun. Kami percaya ya Tuhan, darah Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu di atas kayu salib telah menyembuhkan dan memberikan kekuatan sehingga saudara kami ya Tuhan bisa pulih, bisa sembuh seperti sedia kala dan beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mau berdoa untuk bayi saudara kami agar bertumbuh, berkembang secara sehat dan sempurna ya Tuhan, diberi kecerdasan dan juga kepandaian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara kami agar diberikan kreativitas, agar bisa menemukan inovasi baru dalam bisnisnya ya Tuhan. Biarlah kiranya saudara kami senantiasa diberkati.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Kau memberikan penyertaan, perlindungan untuk bangsa kami. Bangsa kami diberikan keamanan dan kedamaian. Berkati setiap pemimpin yang ada di bangsa kami untuk bisa menjalankan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga agar negara kami bisa keluar dari pandemi ini ya Tuhan Yesus, dan pulih kembali seperti sedia kala. Selain itu ya Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang selalu terjaga selama masa pandemi ini. Dan kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas pemulihan pasca vaksin yang cepat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, doa permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, dalam suatu komunitas pastinya akan ada suatu pertumbuhan yang menuju dampak yang positif. Seperti dalam cell group di Zion Church of Christ. Oleh karena itu, kami rindu mengundang setiap saudara untuk juga bergabung dalam cell group kami yang bernama iConnect yang saat ini diadakan secara online. Dalam iConnect, saudara nantinya juga akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan gereja dan pastinya pertumbuhan rohani kita semua akan terpantau. Karena dari iConnect kita bisa bersaksi dan juga sharing tentang firman Tuhan secara lebih dalam lagi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ayat renungan minggu ini kita ambil dari Mazmur 111 ayat 10 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari sama-sama saya ajak saudara untuk membaca ayat renungan ini. 3, 2, ya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Biarlah kita semua selalu takut akan Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, sehingga kita mempunyai akal budi yang baik. Dan sekali lagi, hanya puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian berikut ini. Mari sama-sama kembali kita mau angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Hai, puji nama Tuhan. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari-hari ini bagaimana orang bisa bergembira? Tiada jalan lain adalah dengan mendengarkan kabar baik. Nah, ketika seseorang menerima kabar baik, maka dia dibuat sukacita. Karena firman Tuhan yang selalu diingatkan buat kita, bahwa firman Tuhan itu sanggup memerdekakan buat setiap kita. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa gelisah, merdeka dari segala ancaman dunia ini, dan merdeka dari apa yang setan katakan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hati kita terbuka hari ini untuk menerima kabar baik tersebut. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya harap saudara sudah menyiapkan yaitu sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus di tempat Anda masing-masing. Dan kita akan berdoa untuk ini terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang akan kami terima hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menikmati lawatan dan hadirat Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan yang Tuhan limpahkan. Maka sebentar kami akan makan tubuh dan minum darah Yesus, masuk dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Aku berdoa, barang siapa yang makan tubuh dan minum darah Yesus, Alkitab katakan kami tinggal di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu juga kami berdoa, tutup bungkus semua yang mengikuti ibadah ini, dimanapun lokasi mereka berada, lawatan Tuhan tetap terjadi dan menjangkau setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Satu firman Tuhan, sebelum kita masuk dan mengangkat roti ini, dikatakan demikian. Yohanes 14 pada ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara kasih Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa tidaklah mungkin kita dapat mengasihi Kristus kalau kita tidak terlebih dahulu menerima kasih Kristus. Saya berdoa dimanapun Anda berada di tempat Anda masing-masing, Anda telah menerima dan menyadari bahwa hidup ini karena kasih Kristus. Oleh sebab itu Tuhan menjaminkan buat setiap kita, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan menyadari akan kasih itu, kita akan berjuang, kita akan all out melakukan apapun demi Yesus Kristus. Kita rela mengorbankan apapun demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita jatuh cinta sama Dia. Orang kalau jatuh cinta, rela melakukan apapun demi pribadi yang dia cintai. Saya berdoa buat saudara, agar saudara benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan, dan saudara melakukan apapun demi Dia. Karena saya yakin dan percaya, bicara berkat, sebelum kita melakukannya, Tuhan telah menjaminkan berkat itu bagi setiap kita. Mari saudara, kita mau angkat roti ini terlebih dahulu, kita akan berdoa bagi roti ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang menjaminkan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Maka mulai hari ini kami menang atas virus, bahkan virus maut, virus mematikan, virus yang menakutkan sekalipun tidak berkuasa atas tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini bersama-sama dengan saya, kita berdoa ini menjadi darah Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan, yaitu punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kami dijaminkan dijagai pasukan malaikat, tidak akan celaka bahaya, bahkan segala kuasa gelap, roh maut, santet, pelet guna-guna, perdukunan, tidak berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan, dijaminkan dibuat Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus.
Saya mengajak saudara juga untuk kita berdoa bagi sakramen minyak ini di tangan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang memberikan perintah. Jadi aturan dari Tuhan tidak pernah dirubah. Murid-murid diperintahkan berdoa untuk orang sakit dengan menggunakan sakramen minyak. Dan saya menggunakan minyak zaitun. Tuhan yang mengajarkan akan hal ini. Maka oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ambil minyak di tempat Anda. Kita berdoa bersama-sama. Minyak di tempat Anda, di tangan Anda juga jadi minyak urapan. Katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat. Kami lumpuhkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda berdoa bagi keluarga Anda, bagi tempat Anda, bagi proyek Anda, bagi bisnis Anda. Lepaskan kata-kata berkat dari mulut saudara. Ingat baik-baik, berkat dan kutuk itu bukan hanya berbicara mengenai hal-hal yang rohani, tapi berkat dan kutuk juga berbicara mengenai apa yang kita mau lepaskan dari mulut kita. Kutuk, kata-kata negatif, atau berkat, kata-kata yang mengandung kehidupan yang kita mau ucapkan. Puji nama Tuhan, dan sekarang kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan Agustus. Tanpa terasa kita sudah sebulan lewati di bulan Agustus ini, saudara. Berarti minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru. Nah saudara, di minggu yang terakhir ini saya dalam tema 1 bulan Agustus kita berbicara mengenai double blessing atau berkat ganda. Dan hari ini saya berbicara, saudara boleh siapkan catatan Anda dengan judul Don't Stop, Keep Moving. Jadi jangan berhenti, terus lakukan, terus lakukan. Nah apa yang kita harusnya tidak boleh stop dan apa yang harus kita terus lakukan. Baik, kita akan bahas di sepanjang beberapa menit ke depan. Saya akan menjelaskan area ini, saudara. Nah, di tahun 2018, negara Finlandia mendapatkan predikat sebagai World Happiest Country in the World. Ini menjadi menarik. Kenapa Finlandia dinobatkan menjadi negara yang paling bahagia di dunia? Ternyata salah satunya mengenai bagaimana cara orang Finlandia bisa sukses. Nah, kalau orang Jawa punya filsafat alon-alon asal kelakon, orang Korea Selatan punya pedoman pali-pali, sedangkan orang Finlandia punya budaya atau punya filosofi disebut dengan sisu. Oke, sebagai jurus andalan mereka. Sisu memiliki makna yang sulit diterjemahkan ke bahasa lain. Gampangnya kira-kira seperti ini. Sisu mengandung arti bertahan, berusaha melewati batas, pantang menyerah hingga berhasil. Jadi, bagi orang Finlandia dengan semangat sisu, semua apapun bisa dicapai. Seberat apapun tantangannya, bahkan saat kelihatannya tidak ada peluang sama sekali. Nah, tidak lama setelah pecah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1940, Finlandia itu diinvasi oleh Uni Soviet. Tentara Uni Soviet 3 kali lebih banyak. Pesawat tempur mereka 30 kali lebih banyak. Dan jumlah tanknya 100 kali lipat dengan total pasukan militer Soviet sebanyak 2,5 juta personel. Sedangkan jumlah penduduk Finlandia 4 juta orang dengan pasukan militer yang ada hanya sebanyak 800.000 tentara. Akan tetapi, meskipun peluang menangnya sangat kecil, Finlandia mampu bertahan dan menjadi pemenang dalam perang musim gugur yang disebut dengan Winter War selama kurang lebih 4 bulan. Sebuah artikel di New York Times melaporkan bahwa keberhasilan rakyat Finlandia ditentukan oleh filosofi mereka, yaitu sisu. Sebagai jiwa orang Finlandia yang dianggap keras kepala, di mana mereka percaya bisa mengendalikan nasib buruk dengan membuktikan bahwa kondisi yang lebih buruk bisa dihadapi. Menarik ini. Nah, saudara, situasi yang sama juga dijelaskan ternyata di dalam Alkitab. Mari saya ajak saudara untuk kita buka di dalam Injil Lukas pada pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memuji seorang janda yang keras kepala dalam satu perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus. Wanita itu orang Yahudi, bukan orang Finlandia. Tetapi dia memiliki atau mempunyai sisu. Dia tidak berhenti mencari keadilan. Dia punya apa yang disebut sifat keras kepala yang kudus. Orang-orang seperti ini selalu percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih besar dan lebih baik lagi. Pada momen-momen tertentu di dalam kehidupan ini, Anda akan butuh sejumlah sisu di dalam kehidupan Anda. Nah, saya tidak percaya pada nasib buruk. Saya tidak percaya itu. Walaupun hal buruk bisa saja menimpa orang baik. Kadangkala, hal-hal buruk itu diperparah dengan waktu yang tidak tepat. Kadangkala waktu nggak tepat terjadi hal yang buruk. Meskipun begitu, apa yang kita sebut nasib buruk, seringkali itu adalah hasil dari keputusan kita yang buruk atau kebiasaan kita juga yang buruk. Nah, kita tidak bisa mencegah hal-hal buruk. Tetapi kita memegang kendali atas reaksi kita terhadap situasi yang buruk tersebut. Nah, hidup akan memukul Anda seperti angin yang akan terus menerpa kita. Tetapi Anda punya pilihan. Anda bisa terus karena hidup ini memukul Anda, menjadi Anda terjerembab jatuh ke bawah, atau seperti tentara Finlandia dan si janda Yahudi. Anda bangun dengan ketetapan lebih besar untuk memperjuangkan keyakinan Anda. Nah, sedikit sisu dapat membantu Anda meraih keberhasilan di dalam kehidupan Anda. Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah istilah mengatakan, bijaklah memilih pertempuran Anda. Memang ada sebuah pertempuran yang justru hanya akan menyia-nyiakan energi dan waktu Anda. Tetapi, ada beberapa pertempuran di mana Anda tidak boleh menyerah. Jadi saudara, Anda harus mencari tahu, di pertempuran manakah Anda harus mengerahkan segalanya, atau saya sebut dengan all out. Karena sesungguhnya kehidupan ini tidak ada yang santai. Kehidupan ini dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan ketekunan, serta kerja keras. Kemudian kita harus mulai mengambil sikap. Dalam 2 Timotius 2 pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, di sana disebutkan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Lihat dari teks ini dijelaskan ada perjuangan di sana, ada ketekunan di sana, dan ada kerja keras di sana. Lantas pertanyaannya adalah apakah hubungan yaitu semua ini dengan berkat Allah di dalam kehidupan kita? Saudara kasih Tuhan, saya menjumpai sejumlah orang memperlakukan berkat Tuhan itu seperti orang yang membeli tiket undian berhadiah. Mereka berharap dapat memperolehnya melalui keberuntungan. Jadi berkat Tuhan dapat karena keberuntungan saja. Nah, tentu saja itu adalah menjadi kaya yang dikamuflase dengan baik. Lalu ada lagi orang yang meremehkan arti berkat dengan sejumlah trik magis. Misalkan dengan cara menetapkan suatu rumus. Jika saya melakukan X, maka Tuhan akan melakukan Y atau Y. Nah, saudara, itu namanya merendahkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena persoalannya Tuhan kita, yaitu Tuhan yang tidak bisa diprediksi. Anda nggak bisa ngatur Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa menebak nanti Tuhan akan buat seperti ini nih. Tuhan tidak bisa diatur oleh strategi manusiawi kita. Saya mau kasih tantangan seperti ini. Coba Anda uji deh. Pada saat Anda berhadapan dengan persoalan, lalu coba naikkan doa dan mulai memikirkan semua kemungkinan serta berbagai alternatif cara Tuhan menolong Anda. Mungkin Anda telah membayangkan 100 kemungkinan cara Tuhan menolong Anda. Maka cara Tuhan menolong Anda adalah
yaitu dengan melewati semua kemungkinan yang Anda telah imajinasikan tadi, and then kemudian Tuhan membuat caranya sendiri. Ajaib ya? Itulah Tuhan kita. Makanya dia disebut dengan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Nah, kalau di dalam sebuah film yang saya tonton, Anda juga mungkin bisa nonton filmnya, yaitu film Avengers Infinity War. Di sana Dr. Strange memperkirakan masa depan alternatif yang akan terjadi untuk menghadapi Thanos, yaitu sebanyak 14.605 kemungkinan. Dari semua percobaan itu, ia mengatakan bahwa hanya satu alternatif yang pasti akan berhasil menang menghadapi Thanos. Artinya, langkah tindakannya masih dapat diprediksi. Tetapi, cara langkahnya Tuhan sama sekali tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diduga. Itulah yang saya katakan, kehebatan Tuhan kita. Bahwa Tuhan tidak dapat diduga kemungkinan apapun yang akan dia lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak didapat dari keberuntungan. Tolong garis bawahi ini, bahwa berkat Tuhan itu tidak didapat dari keberuntungan, tetapi dengan kerja keras. Berkat Tuhan juga bukan magic. Berkat Tuhan bukan sihir, melainkan sesuatu yang didapat dari ketaatan yang teguh pada arah yang sama. Dan selagi ini dibahas, saya mau katakan bahwa berkat tidak bisa didapat jika, maaf ya, Anda setengah-setengah dengan Tuhan. Tuhan tidak terkesan dengan ketaatan yang hanya terlihat dari luar saja. Berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang yaitu yang didapat di luar keselamatan. Artinya di luar Yesus ya tidak bisa. Berkat Tuhan itu artinya saudara harus pahami, didapatkan berdasarkan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian dari paket penawaran, yaitu paket penawaran yang telah dibeli secara lengkap di atas salib Kalvari. Nah, jika Anda di dalam Kristus, maka setiap berkat yang ada di dalam Alkitab itu sudah pasti menjadi milik Anda. Katakan amin. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dari ayat ini jelas bahwa di dalam Kristus segala berkat rohani sudah dijaminkan buat setiap kita. Jadi artinya tidak ada berkat di luar keselamatan kita. Jadi siapapun yang telah percaya pada Yesus dijaminkan setiap berkat ini menjadi milik dia. Nah, oleh sebab itu ciri dari berkat Tuhan yaitu akan mendorong Anda dalam memberikan segalanya kepada Tuhan. Itu ciri orang yang diberkati Tuhan. Dia akan terdorong untuk selalu mau melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Termasuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Dengan mengasihi Tuhan dengan rela untuk sampai mencucurkan darah. Sampai berkeringat buat Tuhan. Mencucurkan air mata. Bahkan sampai penurunan berat badan. Artinya mungkin berpuasa ya seperti itu saudara. Artinya ada sesuatu yang kita rela lakukan buat Tuhan. Nah saudara, seorang ahli kimia dari Prancis yang bernama Louis Pasteur mengatakan, keberuntungan mendekat pada orang yang siap menerimanya. Jadi artinya keberuntungan bukan tiba-tiba datang, ya saya dapat keberuntungan, enggak. Artinya ada sesuatu action kita, saudara. Ada sesuatu yang kita mau rela lakukan untuk kita dapat menerima keberuntungan tersebut. Nah dengan cara yang sama, Tuhan akan memberkati orang yang berpeluh. Tuhan akan memberkati orang yang rela bersusah payah dalam memperjuangkan keyakinannya dia. Nah, dalam saya mengembangkan dan membangun pelayanan gereja ini, saya harus berpikir keras. Yaitu konten khotbah yang ditayangkan setiap hari Minggu, itu harus dipikirkan dengan baik, sesuai dengan tema untuk bulan tersebut. Dan itu harus terhubung dengan tema selama 1 tahun. Antar judul tiap minggu harus bersambung, saling terkait, seperti sedang menjahit suatu bahan pakaian, tujuannya agar jemaat dapat mengikuti urutannya dengan baik sehingga pemahaman jemaat menjadi lengkap dan membawa mereka kepada pendewasaan rohani. Setiap kali menyusun materi yang akan disampaikan, saya harus duduk di depan laptop dan memikirkan setiap urutan kata-katanya agar tidak membosankan pada saat dipaparkan. Ditambah lagi literasi atau buku-buku bacaan yang saya targetkan dalam 1 bulan, saya minimal ada 2 buku yang sudah saya selesai baca. Nah, seringkali saya harus tidur larut malam dalam menulis bahan-bahan materi tersebut. Kemudian ditambah setiap kali syuting seperti hari ini, syuting video di rumah, persiapan yang tidak sebentar.
Dan peralatan yang disiapkan juga tidak sedikit. Belum lagi saya juga harus memantau perkembangan jemaat melalui sel group yang kami bangun. Terkadang saya harus kurang tidur karena harus mendoakan jemaat dalam doa-doa pribadi. Semua hal itu, saudara, masih di luar kegiatan pribadi saya dengan keluarga. Jadi, saya berjerih lelah untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu Dia telah mengasihi saya, maka saya rela melakukan ini dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya, kita tidak hanya bisa hanya berdoa saja, seakan-akan nanti Tuhanlah yang akan menentukan hasilnya gitu, saudara. Saya percaya 100% kuasa doa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak mengarahkan kita cuma untuk duduk diam dan berdoa saja. Anda juga harus bekerja seakan-akan Andalah yang menentukan hasilnya. Inilah balance, keseimbangan. Berkat Tuhan tidak jatuh begitu saja dari langit ke pangkuan kita gitu loh. Ya, memang benar Tuhan dalam contoh di Alkitab memberikan tanah perjanjian kepada Israel, tetapi catat dan garis bawahi, bukan berarti mereka menduduki tanah perjanjian, bukan berarti para raksasa yang telah lama tinggal di tanah Kanaan itu langsung mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Enggak loh, ada perlawanan di sana. Yosua bukan hanya harus berperang melawan Jericho, tetapi dia juga harus melancarkan 13 pertempuran di mana 31 raja dia kalahkan. Lihat, ada perjuangan yang harus dia lakukan. Dan kenyataannya raja-raja itu yang dihadapi oleh Yosua tidak menyerah tanpa perlawanan. Nah, ketika Israel juga berhasil menduduki tanah perjanjian, tanah itu nggak lantas memberikan hasil ladangnya tanpa ditanami dulu. Orang Israel harus membajak ladang dan menggali sumur dengan berkeringat di kening mereka. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Mereka pikir semuanya kan Tuhan yang atur. Berkatnya semua dari Tuhan. Betul, saya percaya. Seolah-olah kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Mungkin mereka ingat kata-kata firman bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi gitu ya. Terus ya, Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Coba praktekkan secara harfiah. Coba Anda tidur-tidur saja. Ya, mumpung lagi pandemi, tidur aja. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Kita lihat apakah itu akan terjadi bagi hidup Anda. Dalam memahami Alkitab harus lihat dari konteksnya. Jangan hanya baca teksnya lantas berkata menerima seperti yang dituliskan di sana. Nah, itu mesti ada penjelasan tambahan lagi ketika saudara membaca sebuah ayat di dalam firman Tuhan. Dalam sebuah peristiwa juga, saudara, sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Lalu Musa dibantu Harun dan Hur berdoa di atas bukit dengan cara begini, yaitu Musa mengangkat tangan ke atas. Nah, setiap kali tangan Musa lelah dan diturunkan, maka lebih kuatlah bangsa Amalek, lebih kuatlah musuh. Sebaliknya, setiap kali tangan Musa terangkat ke atas, lebih kuatlah bangsa Israel di bawah pimpinannya Yosua. Mari kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa, lihat, mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah, pegel, capek tangannya Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya Musa duduk di atas batu itu. Nah, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kalau tangan Musa tidak turun, Israel menang. Dan saudara bisa melihat di sini, artinya apa? Kalau Musa nggak berdoa seperti itu, tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan. Apakah semuanya harus karena Tuhan yang buatnya? Ternyata ada kerja sama, ada peran daripada kita juga. Berkat Tuhan jarang sekali dicurahkan tanpa sebuah upaya. Kita harus mengusahakannya. Dan kadangkala perlu bergulat dalam ketekunan dan penghormatan kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Dan mari kita melihat contoh ini, peristiwa berikutnya. Bagaimana seorang Yakub diberkati oleh Tuhan secara hebat. Di dalam Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub,
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dalam sebuah peristiwa ketika Yakub akan berjumpa dengan Esau, dia ketakutan dengan Esau karena dia pernah mengambil hak kesulungannya Esau. Dia juga pernah mengambil yaitu kacang merah. Ya, gara-gara kacang merah dia hak kesulungan itu telah diambil. Dia menipu ayahnya yaitu Ishak sehingga berkat yang harusnya buat Esau itu telah diberikan kepada Yakub. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda bisa melihat di sini bahwa melalui kisah ini nama Yakub diganti menjadi Israel. Ya, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Arti nama Yakub secara harfiah adalah memegang tumit kakaknya. Oke, yaitu Esau. Tetapi arti kiasannya adalah berarti pencuri. Saya suka bertanya-tanya begini, saudara. Apa sih yang dipikirin oleh Ishak sama Ribka sehingga mereka memberikan nama sama anak mereka demikian? Nah, saya bersama istri saya, ya tidak pernah kami mengatakan bahwa kamilah orang tua terbaik di dunia ini. Tetapi setidaknya kami tidak pernah menamai anak-anak kami dengan sebutan pembohong, si licik, atau penipu. Kita memberi nama anak, kita benar-benar cari tahu artinya apa ya kalau nama ini ya. Kami nggak mau sembarangan kasih nama anak. Jujur, 4 orang anak-anak kami semuanya ada artiannya. Jadi kami tidak mau sembarang kasih nama anak kami. Nah, dalam budaya Yahudi, menamai anak adalah tindakan profetik. Aneh kan kalau Ishak beri nama ini? Nah, sebuah nama adalah awal cerita. Nah, malangnya bagi Yakub, orang tuanya memberikan nama yang harus dia hidupi. Nah, dari sekian banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Yakub, Yakub mempunyai satu sifat yang bisa menutupi kekurangannya. Yakub memiliki sisu, itu yang kita bahas dari awal. Seperti orang Finlandia tadi. Itu dibuktikan dari pertarungannya dengan Tuhan. Dan dia tidak mau menyerah walaupun situasinya tidak memungkinkan untuk menang. Dan Yakub harus membayarnya sampai kaki terpelecok. Ia menjadi cacat seumur hidup. Saudara kasih Tuhan, cacatnya Yakub membuat perubahan yang luar biasa atas diri dia. Saudara, Anda pernah punya luka nggak? Anda pernah punya cacat nggak atas tubuh Anda? Coba lihat baik-baik. Justru sebenarnya luka yang ada itu bukan sekedar luka yang memalukan, tapi luka itu adalah momen di mana perubahan terjadi atas kehidupan kita. Ada orang yang bisa memiliki sejarah, luka di bahunya. Ini pada waktu perang di mana? Luka di sini pada waktu kejadian apa? Luka di sini pada waktu memperjuangkan sesuatu. Ada orang yang mungkin juga dia mengalami momen pada waktu dia kecelakaan kah? Pada waktu dia mengalami operasi yang salah kah? Itu menjadi momen untuk dia titik balik dia, untuk mengalami perubahan. Dan ketika dia melihat kondisinya, dia selalu mengingat kembali bahwa inilah perubahan. Momen di mana saya melangkah maju, bukan untuk melangkah mundur. Apa yang membuat Yakub terus berjuang dalam pertarungannya berhadapan dengan Tuhan? Yakub menghargai berkat Tuhan di atas segalanya. Dia bukan hanya mau memperjuangkannya saja, tetapi bahkan dia rela mati untuk berkat Tuhan itu. Sekali lagi saudara, berkat Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Anda tidak bisa mengusahakannya, tetapi maukah Anda mempertaruhkan nyawa Anda atau bagian tubuh Anda demi mendapatkan berkat Tuhan tersebut? Maukah Anda berjuang semalaman dan meraihnya? Maukah Anda berjuang sampai akhir? Dan ketika Anda mungkin mengalami kelemahan atau mungkin Anda terjatuh, Anda bangkit kembali gitu loh saudara. Terus menerus sampai Anda mendapatkannya. Ya kan? Dijatuhin lagi, ya kan? Bangkit lagi, terus menerus lakukan seperti itu. Gak mau menyerah sampai Anda mengalami kemenangan. Itu seperti film superhero Dr. Strange dalam menghadapi monster kegelapan Dormammu. Itu dia lakukan ulang lagi. Kalah, maju lagi, kalah, maju lagi. Begitu terus. Nah saudara, pertempuran tersulit seringkali justru memberikan pelajaran-pelajaran yang paling sulit. Satu pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan ketika Anda berhadapan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Keengganan Yakub untuk tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati Yakub terbukti menjadi titik terendah atau titik nadir, titik balik dalam kehidupan Yakub. Momen itu tidak hanya mengubah arah hidupnya Yakub, tetapi juga membuat Tuhan mengubah namanya Yakub menjadi apa? Israel. Dan selebihnya,
sejarah telah menuliskan perjalanan Israel yang luar biasa. Momen pergulatan dalam kehidupan di masa pandemi ini juga merupakan titik balik bagi setiap orang percaya untuk mengubah arah hidupnya. Keadaan yang sulit ini menjadi titik terendah untuk yaitu hanya mau berpegang pada Tuhan dan tidak ingin melangkah tanpa berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita harusnya melangkah hanya karena berkat Tuhan. Momen di saat pandemi ini membuat kita rela menanggalkan kenyamanan yang dunia tawarkan dan kita mau bergerak ke tujuan yang semula Tuhan telah rancangkan bagi kita masing-masing. Saudara, filosofi sisu yang dipercaya oleh orang Finlandia itu merupakan sebuah pola pikir atau mindset untuk menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat ekstrim. Pola pikir itu akan membantu melewati apa yang dianggap sebagai batas maksimal dan yang kita bisa. Sisu membawa kita menuju sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan dan bisa kita lakukan. Saudara, kalau Anda menghadapi situasi berat, maju saudara. Hadapi. Jangan Anda kabur dari masalah. Jangan Anda kabur dari persoalan. Anda harusnya percaya bahwa kemenangan bisa menjadi milik Anda. Anda harus maju dan berjuang. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Nah, pertanyaan ini bagaimana melatih kegigihan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Khususnya di situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Bagaimana melatih kegigihan ini dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Yang pertama saudara adalah lupakan masa lalu, pandang masa depan. Saya ulangi, lupakan masa lalu, pandang masa depan. Filipi 3 ayat 13 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti saya kasih contoh ini saudara. Orang yang melakukan olahraga maraton lari 10 km. Olahraga maraton itu nggak cepat-cepat larinya. Dia slow untuk mencapai 10 km. Nah, tantangannya adalah kelelahan. Yaitu berhenti di tengah perlombaan. Nah, olahraga maraton itu saudara, itu akan melatih ketahanan individu untuk terus mengarahkan diri mencapai tujuan tertentu di depan. Serta untuk terus menjaga motivasinya hingga sampai garis akhir. Sama seperti ketika saya naik gunung. Ketika saya melihat trek yang harus dilalui, sepertinya sulit untuk melanjutkannya, saudara. Tetapi saya mengingat dan membayangkan tempat yang akan saya capai. Itulah yang akhirnya memberikan semangat lagi untuk saya sampai ke puncak. Jadi saya membayangkan saya akan sampai ke tempat itu. Dan itu yang membuat saya melihatnya ke depan. Saya tidak melihat ke belakang. Saya melihat bahwa tempat itu akan saya sampai ke tempat itu. Saya akan sampai ke tempat di sana dan saya akan bisa berdiri di puncaknya. Nah, jadi Paulus mengingatkan agar kita melupakan masa lalu kita. Dan kita mulai memandang masa depan Anda yang ada bersama dengan Yesus. Tahulah saudara bahwa iblis ingin Anda nostalgia dengan masa lalu. Karena iblis takut akan masa depan. Masa depan iblis sudah pasti. Ia akan dihukum dan dihancurkan. Jadi, jika iblis coba mengingatkan Anda akan masa lalu, lawanlah dia dengan mengingatkan kepastian masa depannya. Bahwa iblis akan dihancurkan selamanya. Dan itu powerful sekali saudara. Haleluya. Yang kedua, perhatikan perubahan yang terjadi. Perhatikan perubahan yang terjadi. Dalam Galatia 6 ayat 17 dikatakan begini. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus adalah seorang yang selalu melihat kepada kemajuan yang terjadi dalam kehidupan pertobatannya. Ya, itulah yang membuat dia mampu memupuk semangat dan pola pikir positif dalam menghadapi segala tantangan dalam menjadi pengikut Kristus. Hal itu jugalah yang ia ajarkan kepada para muridnya, sehingga walaupun ada siksaan dan rintangan, Paulus tidak pernah mundur, melainkan selalu mencari jalan lagi untuk terus mengembangkan pelayanannya. Sekarang saya tanyakan kepada saudara, kemajuan apa saja yang sudah kita capai sampai hari ini? Oke, coba Anda cek lagi. Perubahan positif apa yang sudah terjadi? Karena ketika Anda melihat itu dapat menjadi modal untuk terus maju, untuk kita terus maju, walaupun harus berhadapan dengan segala tantangan.
Nah, dengan berprinsip kalau sebelumnya Tuhan pernah menolong saya, nah, perkatakan ini, kali ini pun Tuhan akan tetap tolong dan membuat Anda mengalami kemenangan. Amin. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendirian. Lihat kemajuan yang sudah terjadi atas hidup Anda. Teruslah berjuang maju. Kalau Tuhan pernah menolong, Dia terus akan menolong Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah contohlah mereka yang telah berhasil. Itu kita perlu melihat. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bahkan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Lihat keberhasilan Yesus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Lihat, kita perlu mencontoh dari mereka yang telah berhasil. Saudara, jangan keliru mengartikan sebuah keberhasilan. Orang yang berhasil bukan berarti dia tidak pernah gagal. Bahkan orang sukses yang hebat itu dihasilkan dari kegagalan-kegagalan yang pernah dia hadapi. Thomas Alva Edison membuktikan dalam menemukan lampu pijar itu melalui rangkaian percobaan yang gagal lebih dari 2000 kali. Tetapi Thomas Alva Edison tidak pernah menganggap kegagalan tadi sebagai alasan untuk berhenti, melainkan ia meresponinya sebagai 2000 penemuan yang bukan untuk membuat lampu. Contoh lain adalah Yesus memiliki 12 murid, dan salah satunya adalah iblis yang menjual Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Salah satu murid yang lain menyangkalnya sebelum ayam berkokok, dan yang lain melarikan diri meninggalkan Yesus. Apakah itu berarti pelayanan Yesus gagal? Ternyata tidak. Justru karena pengkhianatan Yudas, Yesus mendapatkan jalannya menuju Kalvari. Karena penyangkalan Petrus, maka Yesus dapat menuntun mereka untuk dapat menjadi gembala yang tekun memelihara domba-dombanya. Juga karena murid-muridnya yang melarikan diri, Yesus dapat mengajarkan kepada setiap kita arti daripada mengasihi yang sesungguhnya. Yesus pasti memampukan Anda untuk berhasil melewati setiap tantangan yang ada, agar kehidupan Anda dapat selalu menjadi berkat. Ada amin. Nah, saudara, artinya ketika kita belajar dari orang-orang yang telah berhasil melewati batas kemampuannya, itu akan menjadi keyakinan bagi kita bahwa jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa, saudara. Iya, jika para pahlawan iman mereka bisa all out buat Tuhan, maka saya percaya Anda juga bisa all out buat Tuhan. Nah, baik, saya closing statement, saudara, yaitu dengan melatih kegigihan dalam menghadapi setiap kesulitan, itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Anda akan dipercayakan berkat ganda dari Tuhan, yang tentunya tujuan yang hendak dicapai bukan lagi tentang diri pribadi, melainkan semua tentang Tuhan dan bagi kemuliaannya Tuhan. Jadi, jangan berhenti untuk terus percaya bahwa Anda selalu diberkati dan teruslah menjadi berkat bagi setiap orang yang ada bersama dengan Anda. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mulai kapan kita menjadi berkat? Mulai sekarang, bukan nanti. Jangan tunggu besar, mulailah dari hal yang sederhana. Maka Tuhan akan selalu melipat gandakan berkat-Nya bagi kehidupan Anda. Sebagai ayat penutup di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat berkata begini, "Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai." Umur kita tidak ada yang tahu. Kalau ada kesempatan hari ini untuk menjadi alatnya Tuhan, marilah kita bekerja keras di ladangnya Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, didapatinya kita sedang melakukan bagian yang telah Dia percayakan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya mengajak saudara, kalau saudara di hari Minggu ini Anda mau didoakan secara langsung oleh saya buka room, yaitu
Zoom prayer atau prayer room melalui Zoom online, yaitu di link ini saudara bisa lihat di layar saudara, yaitu ada meeting ID, juga ada passwordnya di sana. Nah, saudara tinggal buka Zoom Anda, lalu Anda masukkan meeting ID ini, lalu Anda ketikkan passwordnya, Anda akan langsung terhubung dengan saya di sana secara live. Kami akan berdoa buat Anda. Ini adalah untuk sesi yang pagi, yang jam 8, ibadah premier. Nanti jam 9 lewat, jam 9 lewat, saya akan buka ruangannya dan saya akan berdoa buat Anda di sana secara live. Jadi saya tunggu saudara untuk saya berdoa di sana buat saudara. Mari kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan, buat kemurahan yang Tuhan limpahkan. Kami mensyukuri sepanjang bulan Agustus ini, kami belajar tentang double blessing, kami belajar tentang berkat itu sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami untuk menjadi bagian kepanjangan tangan-Nya Tuhan. Berkati setiap anak Tuhan yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, mereka semuanya terberkati dengan acara ini. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah terlibat membantu pelayanan ini, apapun yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Berkat Tuhan tidak pernah kurang, berkat Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus, aku berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka mengalami mujizat, mereka disembuhkan, dipulihkan. Apapun ekonomi mereka, Tuhan pasti kami percaya ekonomi kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah, kami buat bangsa Indonesia. Doa kami Indonesia maju, bisa melewati situasi ini dan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati gereja kami, Zion Church of Christ, gereja dimulai maju, gereja ini menjadi gereja yang diberkati. Bagi setiap pemirsa melalui siaran-siaran YouTube kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, biarlah pelayanan ini menjadi berkat dan Tuhan yang kirimkan orang-orang yang tepat untuk melayani bersama-sama dengan kami di gereja ini. Orang-orang yang the best, orang-orang yang terbaik, Tuhan telah sediakan untuk melayani bersama-sama dengan kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri, kami terima berkat-berkat Tuhan kekasih Kristus. Aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Tuhan senantiasa memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau shalom-Nya, damai sejahteranya. Mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua nantinya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall